di sini saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai peserta PPG Darjat kategori 1 angkatan 1. Di sini saya mendapat tugas untuk mengeksplorasi masalah yang terjadi di kelas yang sudah saya alami. Nah, jadi di sini Bu, saya sudah mengidentifikasi 6 masalah. Jadi yang tujuan saya mewawancarai Ibu, saya ingin meminta pendapat Ibu, apa saja sih penyebab masalah dari yang sudah saya identifikasi. Jadi yang pertama, masalahnya adalah siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, kenapa sih siswa kok kurang aktif ketika belajar di dalam kelas? Menurut saya siswa itu kurang berminat terhadap materi yang disampaikan seorang guru, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan kegiatan belajar itu sendiri. Terus faktor utamanya dari diri mereka sendiri, karena kemampuan mereka dalam memahami materi itu kurang, jadi mereka malas untuk belajar lagi. Jadi karena minat mereka kurang sehingga mereka jadi malas gitu ya? Iya, Nah, kemudian ada nggak kira-kira upaya dari Ibu sebagai guru gitu kan supaya siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran? Kita harus lebih kayak sistem tanya jawab. Kita harus lebih mengeksplor apalagi supaya anak-anak itu bisa aktif dalam sistem belajar. Jadi guru harus lebih aktif juga ya, supaya siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua Ibu, masalah yang saya identifikasi yaitu siswa kesulitan memahami pelajaran yang diterimanya, terutama pada mata pelajaran matematika, materi pecahan senilai. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, apa ya penyebabnya siswa itu sulit memahami? Kalau pecahan senilai itu lebih kepada perkalian. Jadi anak-anak itu harus lebih hafal dulu perkalian sehingga dia bisa memecahkan sebuah masalah. Kalau misalnya anak-anak itu tidak bisa perkalian, jadi dia akan susah untuk memahami apa itu pecahan senilai. Jadi siswa itu pertama kali harus perkalian dulu ya? Dia harus hafal perkalian, jadi mereka bisa untuk seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga Bu, menurut Ibu apa sih penyebabnya kok kurangnya intensitas pertemuan antara guru dan orang tua? Kenapa kita jarang ada pertemuan guru dan orang tua? Biasanya kalau untuk pertemuan guru dan orang tua itu, guru itu biasanya sudah memberikan kayak jadwal untuk bertemu dengan orang tua, tetapi karena kesibukan orang tua itu sendiri sehingga orang tua tidak bersedia untuk datang ke sekolah. Biasanya isu komunikasinya di situ. Jadi kesibukan orang tua Bu ya, menyebabkan kita jarang komunikasi. Kira-kira ada nggak Bu upaya kita ya supaya kita bisa lebih berkomunikasi lagi dengan dia? Biasanya kalau mau dikomunikasikan itu kita harus kayak pakai alat komunikasi WA. Jadi bikin grup misalnya. Tapi karena kesibukan itu tadi lagi, jadi tetap juga orang tua tuh tidak aktif dalam grup itu. Sibuk kerja ya? Sibuk kerja. Oke, kemudian yang keempat, guru belum mengoptimalkan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Menurut Ibu, apa sih kendala guru sehingga guru itu belum menggunakan model-model pembelajaran inovatif? Kalau model pembelajaran inovatif. Kalau di sini biasanya guru-guru itu lebih ke metode lama, metode belajar ceramah. Guru berceramah di depan kelas, anak-anak mendengarkan sehingga anak-anak itu jadi bosan. Jadi guru masih menerapkan metode ceramah ya? Habis itu guru itu tidak menguasai model-model dari pembelajaran. Guru kurang menguasai model-model pembelajaran ya? Kalau dari Ibu sendiri, ada nggak ya supaya kita guru itu bisa menguasai model-model pembelajaran inovatif? Kalau dari saya sendiri, kita harus mengerti dulu apa itu model-model pembelajaran tersebut, baru kita telaah, habis itu baru kita ajarkan ke anak. Biasanya pakai alat peraga. Alat peraga kan anak lebih senang atau lebih cepat menangkap.
Jadi intinya gurunya dulu ya. Ya, intinya Jadi gurunya harus belajar dulu. belajar dulu. Pembelajaran inovatif itu yang seperti apa gitu ya. Nah, yang kelima Bu, pembelajaran di kelas belum berbasis hot. Ya, jadi high order thinking skill. jadi kalau menurut Ibu, kenapa di kelas itu masih belum terlaksananya pembelajaran yang berbasis hot? Nah, kalau yang berbasis hot ini, kita harus, seorang guru itu harus ada pelatihan dulu, sehingga guru itu tahu hot itu seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Kalau guru tidak ada pelatihan hot, itu percuma juga kan kalau diterapin ke anak murid, sedangkan gurunya tidak tahu. Jadi hampir sama dengan yang pembelajaran inovatif tadi Bu ya. Jadi gurunya dulu yang harus belajar dulu. Sudah bisa baru praktekkan di kelas Bu ya. Oke, kemudian yang terakhir Ibu, guru belum optimalkan pemanfaatan fasilitas TIK saat proses pembelajaran. Nah, sebenarnya kan kita fasilitas TIK sudah ada lah ya, walaupun belum sepenuhnya. Nah, jadi apa penyebab guru belum memakai fasilitas TIK? Terkadang guru itu dia enggan untuk belajar TIK, sehingga dia tuh kayak apa ya, kayak malas gitu lah Bu. Nah, jadi malas mengajar, malas menjalin informasi. Jadi sehingga dia menerapkan sistem ceramah tadi, dan fasilitas juga tidak melengkapkan. Jadi rasanya dia percuma gitu, diterapkan ke anak murid pun percuma. Padahal kalau kita pakai TIK ini bisa menarik minat siswa. Nah iya, padahal ya kayak contohnya misalnya kita pakai infokus, nah kan itu keren, jadi anak-anak berminat siswa gitu ya. Tapi jarang guru yang mau pakai TIK. Jadi penyebabnya guru enggan gitu ya. Enggan. Terus kalau ada nggak upaya kita nih sebagai guru supaya kita tuh bisa menggunakan TIK di kelas? Kita harus mencari dulu bahan-bahan ajar yang menarik untuk siswa. Jadi sehingga kita pun enak ngasih ke siswa, siswa pun mau berinteraksi dengan kita. Jadi yang pertama kali kita harus mencari bahan ajar bahan ajar yang bikin menarik untuk siswa. Mungkin seperti video pembelajaran ya, film-film yang sesuai dengan bahan ajar kita. Atau film tuh anak-anak suka sekali ya. Film inovasi, film animasi, animasi gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama.